Halo, assalamualaikum semuanya bunda-bunda. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya bun ya. Nah kali ini aku pengen share bikin roti boy atau roti O ya bun ya di rumah sendiri. Nah bahan-bahannya itu pada umumnya bikin roti yang sebelum aku bikin ya bun ya, kayak bikin pizza atau roti sobek yang sebelumnya aku share itu. Bahannya sama, tepung terigu. Aku tepung terigunya harus pakai yang protein tinggi ya bun ya. Di sini aku pakainya merek Cakra Kembar. Terus juga ada susu full cream sekitar 200 ml. Ini pasti kurang ya bun ya, jadi harus ditambahkan dengan air biasa sedikit gitu ya. Kurangnya tuh sedikit banget sih. Terus juga ada vermipan dan gula, telur gitu ya bun ya. Ini pertama aku pecahin dulu telurnya. Terus juga aku tambahin gulanya ini aku pakai 4 sendok ya bun ya, 5 sendok yang ada di video ini ya. Kalau kalau itu sih hampir 1 sendok tapi nggak munjung ya gitu. 5 sendok makan tapi nggak munjung gitu. Terus aku masukkan juga vermipan. Nah setelah semuanya udah masuk ya bun ya, siap di mixer pakai yang khusus mixeran roti ya bun ya. Nah pokoknya bunda-bunda inget ya, kalau bikin roti itu garam itu masukinnya nanti ya bun ya, setelah semua adonan pertama itu tercampur rata, kayak roti, telur, susu full cream cair, vermipan, gula itu tuh udah tercampur rata, baru dimasukkan mentega atau margarin sama garam ya bun ya. Nah adonannya udah mulai tercampur ya bun ya. Nah ini baru aku tambahkan mentega sama garam ya bun ya. Di sini aku campur ya bun ya. Aku pakai maksudnya mentega ancor ya bun ya, sama pakai margarin Filman. Kalau misal bunda-bunda mau pure pakai mentega merek apapun itu nggak apa-apa sih bun, pasti yang jelas rasanya lebih enak ya. Tapi kalau di sini aku campur aja karena mentega film filmanya aku itu, margarin aku itu stok aku masih banyak bun, jadi kalau nggak dipakai sayang gitu. Jadi nggak apa-apa deh dicampur-campur sama mentega gitu ya. Terus jangan lupa dimasukkan garam ya bun ya, yang aku tadi bilang tadi itu. Nah lanjut di mixer lagi selama sekitar 15 menit ya bun ya, sampai bener-bener kalis. Nah ini udah mulai mau kalis ya bun ya, bukan udah mulai kasih, maksud aku udah kalis ya bun ya. Nah untuk kita ngecek adonannya kalis atau enggak, kita tes ya bun ya. Nah sebelumnya itu tangan kita harus dikasih minyak ya bun ya, biar nggak lengket di adonan gitu. Jadi kita buat mulur-mulurin adonannya itu gak apa ya, nggak terganggu gitu kalau pakai minyak gitu. Kalau enggak ditaburin pakai tepung juga bisa ya bun ya. Nah ini udah kalis elastis ya bun ya, udah melar mulur dan nggak yang pecah-pecah gitu. Ini tandanya udah rotinya empuk dan nggak kering gitu. Nah kemudian setelah adonannya aku pindah dulu di sementara ya bun ya di piring.
Nah ini tadi yang buat bikin adonan itu aku kasih minyak karena buat ngembangin lagi ya bun ya, biar adonannya itu maksimal, harus dikembangkan. Aku saranin sih jangan langsung dicetak ya. Kalau misal bunda-bunda mau langsung dicetak juga nggak apa-apa saya ya bun ya, tapi kalau di sini aku ngembangnya itu 2 kali ya bun ya. Untuk ngembangan pertama ini aku taruh di tempat yang tadi itu. Nah ini tinggal ditutup aja pakai piring bun, udah tinggal nunggu sekitar 20 sampai 30 menit gitu. Nah ini setelah udah 30 menit ya bun ya, udah ngembang, udah dipencet-pencet juga udah bisa dicetak ya bun ya. Nah ini aku karena bikin roti atau roti boy, jadi cuman dibulet-bulet aja bun, nggak perlu nggak perlu dibentuk-bentuk ya adonannya, cukup cukup kita bulat-bulatkan aja gitu. Nah ini adonannya aku bagi jadi 11 ya bun ya, 11 bagian, tapi yang 2 bagian itu aku jadiin isi pisang karena aku punya pisang yang udah matang banget, nggak busuk ya bun ya. Jadi menurut aku kalau udah dipanggang itu pasti mateng dengan cepet gitu ya bun ya, makanya aku nyisain 2 adonan buat diisi pisang gitu. Nah cara bulet-buletinnya juga gampang ya bun ya, tinggal di rounding aja gitu. Pokoknya videonya jangan di skip ya bun, bunda-bunda nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya tidak membingungkan dan bisa di-recook lagi kembali sama bunda-bunda di rumah. Bisa buat ide cemilan di rumah buat keluarga ya bun. Di sini aku pakai rolling pin ya bun ya, karena buat ngilangin anginnya. Tapi kalau misal bunda-bunda mau langsung di rounding, langsung mau diputer gitu pakai tangan bisa ya bun ya. Sebenarnya untuk pencetakan, maksudnya untuk bulat-bulatin rotinya itu kembali ke tingkat kemudahan bunda sendiri-sendiri ya. Misal bunda-bunda mudahnya langsung dibulat-bulat, langsung di rounding boleh, apa langsung pakai roll pin dulu buat ngilangin anginnya dulu juga boleh, masing-masing ya bun ya. Nah setelah di rolling pin terus dibulat-bulat, jangan lupa buat dicubit-cubit ya bun ya, biar adonannya itu tidak mekar sembarangan gitu, biar tetap bulat gitu bun. Jadi harus dicubit-cubit dulu gitu, jadi biar nanti bentuk rotinya itu bener-bener bundar, bener-bener bundar bagus gitu ya. Nah ini untuk peelingnya ya bun ya, atau atasannya kopinya, rasa kopinya itu di sini aku pakai kuning telur aja ya bun ya, terus ditambahkan dengan margarin atau mentega, diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Terus di sini aku pakai kopinya white coffee ya bun ya. Kalau misal bunda-bunda mau pakai yang merek lain juga boleh. Di sini juga aku tambahkan susu kental manis rasa coklat ya bun ya. Misal bunda mau pakai susu putih juga nggak apa-apa, selera ya bun ya, karena ini aku tambahkan coklat itu karena warnanya biar gelap gitu bun. Sebenarnya kalau bunda-bunda bener-bener pengen rasanya ngopi banget itu 2 saset ya bun ya, cuman di sini aku pakainya 1 saset aja. Nah anakku
kurang begitu suka rasa kopi banget. Dia suka kopi tapi nggak yang tajam gitu bun, jadi aku pakainya 1 saset aja gitu. Nah, margarin udah, kopi udah, susu saset udah, mentega udah, ya bun ya, telur putih udah tadi. Terus jangan lupa ditambahkan pakai tepung terigu ya bun ya. Di sini aku sekitar tepung terigunya itu sekitar 2 sendok makan, tapi jangan munjung banget ya bun ya, yang biasa aja ngambilnya gitu. Kita haluskan dulu, dilumatkan dulu sampai benar-benar tercampur rata, baru dijadiin satu ke adonan yang tadi dicampur pakai kopi itu bun. Nah, setelah piringnya itu tercampur rata ya bun ya, aku pindahin ke plastik kilon. Misal bunda-bunda punya piping bag ya, bukan piping bag, maaf, plastik yang segitiga itu apa ya namanya ya bun ya, aku lupa, maaf. Boleh, tapi di sini aku pakai plastik kiloan aja karena menurut aku lebih ringkes gitu ya. Kalau pakai yang segitiga itu kayaknya ribet gitu, terus kayak buang-buang plastik. Kalau di ini kan pakai plastik kiloan, persediaan banyak gitu ya bun ya. Jadi aku pindahin dulu ke plastik biar nanti kita ngasih fillingnya itu di atas roti biar gampang gitu ya bun ya. Nah, ini saatnya naruh kopinya, larutan kopinya itu di atas rotinya ya bun ya. Aku saranin ngasihnya itu jangan terlalu tebal karena ini bakalan ngelumer, karena di tadi kan ada mentega sama margarin ya bun ya. Jadi jangan, kalau aku saranin jangan terlalu tebal dan jangan terlalu menyeluruh semuanya karena biar dia akan mencair gitu bun kalau pada saat dipanggang gitu. Nah, udah siap di oven ya bun ya. Aku tadi udah nyiapin ovennya, udah aku panasin dulu. Aku pakai suhu 180 derajat, pakai api atas bawah ya bun ya. Selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit ya bun ya, udah mateng. Dan seperti kata aku tadi, itu tuh bakalan meleleh ya, apa kopinya itu, fillingnya itu bakalan meleleh. Jadi udah siap dikeluarin nih bun. Ini rasanya tuh dijamin enak ya bun ya, nggak kalah sama yang dibeli-beli gitu. Cuman bedanya di sini aku nggak pakai isian aja gitu, nggak kalau misal bunda-bunda mau dikasih isian coklat atau keju boleh ya bun ya, kalau tapi di sini aku enggak karena sesuai request anak aku, dia cuma minta yang di atasnya aja rasa kopi gitu, tapi jangan banyak-banyak begitu bun. Jadi disesuaikan dengan selera bunda-bunda masing-masing ya. Nah, ini buat yang tadi itu ya bun ya, yang aku isi pisang itu juga udah siap buat dipanggang juga dengan suhu yang sama 180 derajat pakai api atas bawah. Nah, ini sekarang bagian buat icip-icip ya bun ya. Nah, di belakangnya itu memang agak gosong karena memang rasa kopinya gitu ya bun ya. Terus warnanya juga coklat, jadi sekilas tuh kayak gosong tapi sebenarnya enggak ya bun ya, enggak gosong. Nah, ini aku mau nyobain, rasanya itu bener-bener enak banget bun, dan moist banget, lembut, empuk gitu. Pokoknya jangan lupa di record ya bun ya. Semoga video aku itu jelas dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk di subscribe ya bun ya videonya, dan dukung terus channel aku. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.